Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi sedang menghadapi ancaman terbesarnya. Pohon Shinju telah tumbuh dengan cepat, menyerap seluruh energi alam dan mengancam kehidupan di bumi. Otsutsuki tertinggi, sang penguasa legendaris, hampir menyelesaikan buah cakra yang akan memberinya kekuatan tak terbatas, dan memusnahkan semua makhluk hidup. Di tengah keputusasaan, Boruto Uzumaki bangkit dengan Jigen tahap 5, satu-satunya harapan untuk menghentikan rencana jahat ini. Namun, di balik semua itu, Momoshiki Otsutsuki, yang selama ini bersemayam dalam tubuh Boruto, dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara kesetiaan pada klannya atau bertahan hidup dengan membantu Boruto. Sementara itu, Naruto, Sasuke, Madara, dan para shinobi terkuat berjuang melawan pasukan Zetsu dan klon Otsutsuki, membeli waktu untuk Boruto menyelesaikan misinya. Pertempuran terakhir pun dimulai. Buah cakra telah mencapai 95% kematangan, dan jika Boruto gagal, seluruh planet akan hancur. Dengan bantuan Hakuja Sennin dan Sasuke, Boruto memasuki medan pertempuran terakhir, siap menghadapi takdirnya sebagai penyelamat dunia sekaligus penerus Otsutsuki. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Bayangkan tengah malam sunyi, lalu terdengar gelegar hati seorang Momoshiki yang mendidih karena rencana agungnya mendadak terancam. Momoshiki mendapati Boruto tergeletak penuh luka, sementara amarahnya meletup pada sosok Otsutsuki tertinggi yang dianggap menyeleweng dari janji. Dengan geram Momoshiki membuka gerbang komunikasi bawah sadar, memasuki ruang mental lawannya, sebuah ranah sunyi yang hanya bisa dicapai para Otsutsuki. Di sana Momoshiki langsung menuding, menuntut penjelasan, mengapa wadahnya dilukai? Apakah ini pengkhianatan terang-terangan? Otsutsuki tertinggi menanggapi santai, mengaku terpaksa menyerang demi memastikan Boruto tak merusak proses kelahiran buah cakra. Perdebatan memanas, Momoshiki mengingatkan bahwa jika Boruto mati terlalu cepat, dirinya ikut musnah, dan buah cakra idaman tinggal ilusi. Otsutsuki tertinggi membalas tenang, menyoroti regenerasi Jong Boruto dan darah Uzumaki yang konon sanggup pulih secepat kilat. Momoshiki tak puas, ia menuntut buah cakra disegerakan hingga 100% supaya ia bisa hidup kembali, barulah Boruto boleh dieliminasi. Benturan ego keduanya mengungkap hierarki Otsutsuki, Momoshiki bawahan, tapi garis darahnya nyaris setara sang pemimpin. Ketegangan berakhir dengan janji, buah cakra sudah 90% matang, nanti semuanya akan dihidupkan, Boruto akan dijatuhkan, dan rencana tuntas. Momoshiki pun keluar dari alam mental itu, kembali bersemayam di tubuh Boruto, menatap luka sang bocah dengan emosi campur aduk. Di sela amarah, terselip rasa iba ketika Momoshiki mengingat deretan tragedi yang menimpa Boruto sejak kemunculannya bersama Kinshiki dan Urashiki. Ingatan melaju, Sasuke kehilangan Rinnegan, pertarungan melawan para Kage, hingga karma yang ditanam dalam dada Boruto. Momoshiki merenung, menyadari tekad Boruto yang tak pernah padam meski sahabat pergi dan beban bumi tertambat di pundaknya. Dua arus batin bertabrakan, dendam Otsutsuki versus simpati samar pada bocah yang terus bangkit. Di tengah dilema, Momoshiki menampar wajahnya sendiri. Tekad untuk melenyapkan Boruto harus tetap tegak, dendam pada Sasuke membara. Namun masa depan masih abu-abu, pengkhianatan Otsutsuki tertinggi bisa saja memaksa Momoshiki berbalik membantu Boruto. Kawaki pun terbayang akan murka jika mendapati Boruto bersekutu dengan Momoshiki, bibit duel besar pun tertanam. Sementara itu Boruto mulai melakukan regenerasi spontan, memanfaatkan Jom dan sisa energi buah cakra, mendahului campur tangan Momoshiki. Kejutan itu membuat Momoshiki tercengang. Boruto kini sanggup menyembuhkan diri sendiri, tak lagi bergantung pada parasit Otsutsuki di dalamnya. Boruto berdiri tegap, luka lenyap, Sasuke memandang dengan sorot penuh rencana, menimbang informasi rahasia yang baru disaksikan. Naruto menegur, namun Sasuke sekadar menggeleng, menyembunyikan fakta bahwa Rinnegan-nya baru saja mengintip perbincangan Momoshiki. Gelombang krisis berikutnya datang meruak,
ribuan Zetsu putih dan Bunshin Otsutsuki tertinggi menyerang dari segala penjuru. Gravitasi terpelintir, tanah retak, dan dua shinobi andalan justru tersedot portal dimensi misterius sebelum sempat merespons. Naruto terperangah, tangan terlambat meraih putranya. Kawaki panik, Madara mengumpat, situasi kian kacau. Serangan massal memaksa Naruto membuka mode Ashura. 3 kepala Kurama menjulang, siap menahan gempuran. Madara melompat ke punggung Kurama, menyelubungi sang rubah raksasa dengan Susanoo 3 kepala, menciptakan kolaborasi dahsyat. Sekilas Naruto terpana, tapi Madara berseru agar ego ditanggalkan. Kerja sama jadi kunci selamatkan dunia. Gabungan Kurama Susanoo menebas hutan, meratakan bukit, ekor Kurama menyapu Zetsu bak badai palu godam. Di udara Toneri, Kawaki, dan Kashinkoji membentuk trio maut, menghadang Bunshin Otsutsuki tertinggi yang berhambur. Madara memutar 4 pedang Susanoo, menciptakan gilingan udara yang mencabik barisan Zetsu tanpa ampun. Naruto menembakkan biji dama senjutsu, Zetsu balas memanggil hutan Mokuton raksasa ditambah dinding Doton untuk menahan ledakan. Dentuman hebat terjadi, bumi bergetar, tetapi benteng kayu tetap jebol, menewaskan gelombang pertama Zetsu dan Sumeaka. Naruto memanggil Kawaki, meminta Zetsu mati disimpan di Daikokuten agar tak bangkit lagi. Kawaki membuka portal dan mulai menyedot jasad. Baru 30% Zetsu tersingkir, sisanya terus mendesak, jumlahnya seakan tak habis-habis. Kurama di dalam Naruto berkomentar getir tentang berduet dengan musuh lama, Madara. Trauma lama berdesir. Madara mendengar lewat sensori Negan, menenangkan Kurama dan menyemangati agar fokus menghancur leburkan musuh. Senyum samar terbit di wajah Kurama, nostalgia berganti tekad membara. Tiba-tiba latar berpindah, Boruto dan Sasuke mendarat di dataran gelap tak dikenal, sunyi bak rongga kosmos. Sasuke menyapu pandang, bertanya tempat macam apa ini, sementara Boruto merasakan kehadiran Hakuja, sang ular legendaris. Tak lama sosok reptil raksasa menjulang, dikenal sebagai Hakuja Sennin, leluhur ular di Gua Richi. Sasuke memberi hormat, menyadari panggilan ini pasti penting, sebab medan perang sedang membara di dunia luar. Hakuja menyapa Otsutsuki Boruto, menegaskan bahwa krisis buah cakra mengancam semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan. Ia membeberkan visi, hanya Job tahap 5 yang punya peluang menumbangkan Otsutsuki tertinggi sebelum buah cakra matang. Boruto terkejut mendengar rahasianya terbongkar, tapi Hakuja menambahkan bahwa Gunung Miboku pun mendapat petunjuk serupa. Jika pohon Shinju berhasil menyempurnakan buah cakra, Job tahap 5 sekalipun takkan cukup, bumi bakal kering kerontang tanpa kehidupan. Energi alam di Richi dan Miboku telah menipis, diserap akar Shinju, tanda cepatnya kehancuran ekosistem dunia Nin. Karena Orochimaru tak terlacak, Hakuja memutuskan mencurahkan sisa kekuatannya pada Boruto dan Sasuke demi mempercepat evolusi Job. Sasuke bertanya, seberapa ganas buah cakra itu sebenarnya? Hakuja menjawab seluruh biosfer akan hangus, planet jadi bola mati tanpa air dan oksigen. Narasi suram itu menggantung di udara, menekan napas dua shinobi muda senior. Hakuja mulai merapal instruksi, menawarkan ritual yang akan memperkuat mata Boruto ke tahap puncak, meski risiko kegagalan membayangi. Sasuke bertekad membantu sang murid melewati ritus berat itu, apapun taruhannya. Boruto mengepalkan tangan, menyalakan tekad untuk menyelamatkan semua orang, sekalipun berarti menentang takdir Otsutsuki. Di kejauhan getaran dimensi terasa, pertanda medan perang utama bergeser, waktu mereka terbatas. Sementara itu, di dunia luar, Naruto dan Madara menggila. Susanoo Kurama menebas, biji dama meledak, pepohonan hancur jadi debu. Kawaki menambah daya serapnya, portal Daikokuten kian lebar, menelan gelombang demi gelombang Zetsu mati. Toneri melesat bagai meteor, memutus gerakan Bunshin musuh dengan pukulan cakra bulan yang mekar seperti bintang jatuh. Di puncak langit, Kashinkoji melepaskan nyala katon surya, menciptakan hujan api yang memaksa pasukan Otsutsuki tercerai-berai. Masing-masing pihak sadar, semua ini hanya pengalih, inti bencana terletak pada buah cakra yang hampir matang. Naruto menatap jauh, memikirkan Boruto yang menghilang, berharap putranya menemukan jalan menutup siklus petaka Otsutsuki. Madara mengerling, melihat semangat sang Hokage kelima berubah-ubah antara cemas dan percaya. Kurama berdesir, merasakan kehangatan kerjasama yang dulu mustahil, kini justru mengguncang takdir. Kembali ke ruang gelap, Hakuja memulai transfer energi alam. Sisik-sisik putih memancarkan aura hijau lembut,
mengalir ke mata Boruto. Sasuke menyalurkan cakra petir tipis, menstabilkan aliran agar tubuh Boruto tak terbakar dari dalam. Boruto menahan sakit luar biasa, namun tekad mengalahkan rasa perih, bayangan teman dan keluarganya menari di pikiran. Lapisan demi lapisan jong terkuak, pancaran cahaya biru pucat memenuhi kegelapan gua. Sesaat alam semesta seakan terlipat, memperlihatkan garis takdir yang saling bersilangan. Nasib Boruto, Momoshiki, dan Otsutsuki tertinggi. Di ujung ritual, Boruto terhuyung, tapi aura barunya terasa lebih padat, seperti bintang muda yang siap menyala. Hakuja mengangguk puas, walau belum sempurna, langkah penting sudah tercapai. Peluang selamat bumi kian terbuka. Sasuke menepuk bahu muridnya, memuji keberanian yang mekar lebih deras daripada rasa takut. Namun, gema ledakan perang menembus dimensi, mengingatkan bahwa waktu untuk kembali nyaris habis. Hakuja membuka portal pulang, menasihati dua shinobi agar segera menghentikan proses kematangan buah cakra sebelum melewati ambang fatal. Boruto mengucap terima kasih tulus, berjanji takkan membiarkan setitik pun cakra bumi jatuh ke tangan Otsutsuki tertinggi. Sasuke menarik napas dalam, mempersiapkan strategi, memotong suplai energi Shinju sekaligus menahan Momoshiki jika berbalik jahat. Portal terbuka, cahaya menyilaukan menelan mereka, membawa kembali ke medan tempur yang masih bergolak. Di sisi lain, Momoshiki merasai getaran jong baru itu dan terperanjat, kekuatan wadahnya melonjak di luar perhitungan. Dilema makin tebal, bertahan di rencana awal atau berbalik memihak demi kelangsungan diri? Jauh di puncak pohon Shinju, Otsutsuki tertinggi merapal mantra terakhir, buah cakra berdenyut memancarkan kilau merah tua. Rasio kematangan menembus 95%, pertanda limit waktu kian sempit. Naruto, Madara, Toneri, Kawaki, dan pasukan sekutu merapat, bersiap melancarkan serangan pamungkas ke inti pohon. Di udara bergulung awan cakra, kilatan petir dan api menari, bumi bergetar seolah tersentak mimpi buruk purba. Boruto dan Sasuke muncul di tengah ladang pertempuran, aura jong tahap 5 separuh jadi berkobar, memantik harapan baru. Semua mata tertuju. Sekutu tertegun, musuh terguncang, seakan waktu sejenak membeku menanti babak penentu. Boruto melangkah maju, tatapannya tajam menembus debu pertempuran, janji dalam hati tergurat jelas, dunia shinobi belum akan berakhir malam ini. Sementara jauh di lubuk jiwa, Momoshiki menatap punggung bocah itu dan, untuk sesaat, diam-diam bertanya, apakah kali ini keajaiban benar-benar berpihak pada shinobi? Karena itulah nakama, jika itu terjadi epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini, ledakan dahsyat mengguncang bumi saat buah cakra hancur, menghentikan rencana Otsutsuki tertinggi untuk menguasai dunia. Namun, kemenangan itu dibayar mahal, Naruto dan Kawaki hilang, tersedot ke dalam dimensi lain oleh serangan terakhir musuh. Boruto berdiri di tengah puing-puing perang, jiganya bersinar dengan kekuatan baru, sementara Momoshiki diam-diam mengamati dari dalam, masih menyimpan rencananya sendiri. Dunia perlahan mulai pulih, tapi ancaman Otsutsuki belum benar-benar berakhir. Madara, yang kini kehilangan sebagian besar kekuatannya, memberi peringatan, mereka akan kembali. Dan pertarungan berikutnya akan lebih mengerikan. Sementara itu, di dimensi yang tidak dikenal, Naruto dan Kawaki terbangun, dikelilingi kegelapan yang mengancam. Sebuah bayangan asing mengawasi mereka, sepertinya Otsutsuki lain sedang menunggu. Boruto menatap Cakrawala, tekadnya membara. Aku akan menemukan mereka, dan mengakhiri semua ini. Dengan Sasuke di sisinya, ia mempersiapkan perjalanan baru, mencari ayahnya, menyelamatkan Kawaki, dan menghadapi sisa-sisa klan Otsutsuki yang masih mengintai. Perjuangan belum usai, tapi harapan masih menyala. Jadi kesimpulannya di sini adalah, cerita ini menggambarkan pertarungan antara takdir dan pilihan. Boruto, yang awalnya hanya seorang shinobi biasa, kini harus memikul beban sebagai penerus Otsutsuki sekaligus penyelumat dunia. Konflik batinnya dengan Momoshiki mencerminkan pergulatan antara warisan kekuatan gelap dan tekadnya sebagai ninja. Di sisi lain, pengorbanan Naruto dan Kawaki menunjukkan betapa berat harga yang harus dibayar untuk kemenangan. Dari segi pertarungan, kolaborasi para legenda seperti Naruto Madara, Sasuke Boruto, dan Tonerika Shinkoji menciptakan dinamika unik. Mereka yang dulu bermusuhan, kini bersatu melawan ancaman yang lebih besar. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari petualangan baru, pencarian Naruto, kebangkitan Otsutsuki lain, dan evolusi terakhir Boruto. Akhirnya,
Pesan utama dari cerita ini adalah, takdir bisa dilawan, asalkan kita punya tekad. Boruto membuktikan bahwa darah Otsutsuki di tubuhnya tidak menentukan jati dirinya. Ia tetap seorang shinobi yang akan melindungi orang-orang yang dicintainya, meski harus melawan para dewa sekalipun. Dan sekarang, perjalanannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Boruto berhasil menyelamatkan Naruto? Bisakah ia mengendalikan kekuatan Otsutsuki sepenuhnya? Nantikan kelanjutannya. Stay tuned oke? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.